Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga semakin semangat ya. Dan hari ini kita masuk di tema 5. Barakallah ya. Dalam tema 5, yaitu pahlawanku, kita akan mengawali dengan belajar IPA. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1 dan ke-3. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya, alat optik, dan cermin. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Atau ada juga contoh-contoh lain yang mungkin ada di rumah Ananda. Ananda, ingatkah Ananda bahwa cahaya juga merupakan salah satu bentuk dari energi? Cahaya bisa kita gunakan untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Bayangkan ketika malam hari kemudian lampu di rumah kita mati. Apa yang terjadi? Kita pasti akan kesusahan ya untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Atau mungkin ketika jalan kita juga bisa terjatuh. Kemudian selanjutnya cahaya juga bisa berguna untuk membedakan warna. Berbagai macam warna yang ada di sekitar kita. Jika ketika malam hari kemudian tidak ada lampu, maka kita tidak akan bisa membedakan sebuah daun yang berwarna hijau dengan daun yang mungkin berwarna kuning, ya, karena semuanya gelap. Lalu yang selanjutnya adalah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita bisa karena terdapat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1 di halaman 7 ya. Nah, sifat-sifat cahaya terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah merambat lurus. Jadi sifat-sifat cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Dan yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, percobaan sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus. Nah, jika kita ingin melihat sifat cahaya merambat lurus, kita bisa menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Nah, saat lubang sejajar, kita bisa melihat cahaya lilin yang diletakkan di ujung setelah kertas. Tapi jika karton digeser atau mungkin tidak sejajar, maka tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, inilah yang dimaksud bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Ini adalah contoh lain dari sifat cahaya merambat lurus. Selanjutnya, percobaan sifat cahaya menembus benda-benda bening. Nah, dengan cara mengarahkan senter ke papan melalui gelas bening. Nah, jadi jika senter itu dihadapkan ke gelas, maka cahayanya akan menembus gelasnya. Nah, tapi jika dihadapkan dengan papan atau benda-benda misalnya batu, maka cahaya dari senter itu tidak akan bisa menembus. Karena papan dan batu merupakan benda yang tidak bening. Nah, berbeda ya dengan gelas yang berwarna bening, dia pasti akan bisa menembus. Ini adalah contoh dari cahaya yang menembus benda bening. Nah, perhatikan di situ terdapat gelas yang diberi lilin, ya. Kita bisa melihat lilin itu. Kemudian ada juga sebuah akuarium di mana ketika terdapat cahaya, maka kita bisa melihat ikan-ikan yang berada di balik akuarium itu. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, percobaannya kita bisa lihat ketika cahaya itu terkena
permukaan benda. Nah, misalnya ketika kita sedang bercermin. Nah, di situ terdapat pantulan dari diri kita sendiri. Nah, inilah yang dimaksud bahwa cahaya itu bisa dipantulkan. Karena permukaan dari cermin itu rata, sehingga bisa kembali lagi ke kita. Ini adalah contoh cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini terdapat kaca spion ya, spion mobil, spion motor, bisa dipantulkan sehingga kita bisa melihat orang-orang yang ada di belakang kita. Kemudian itu ada kaca yang biasanya diletakkan di jalan, ya, biasanya di perempatan atau pertigaan sehingga bisa melihat pantulan orang-orang yang berada dari arah yang lain. Kemudian yang selanjutnya ini ada gambar cermin yang diberi senter ya. Jadi cahayanya senter itu balik gitu, mantul sehingga kita bisa melihat cahaya dari pantulan itu. Lalu selanjutnya percobaan sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, di sini kita bisa lihat dari pensil atau sendok yang dicelupkan ke dalam air. Nah, coba perhatikan. Pensil dan sendoknya terlihat patah ya atau tidak lurus ya, lebih besar dan lebih kecil. Nah, di sini inilah yang dimaksud bisa dibiaskan atau berbelok ya. Ini dia contoh-contoh dari cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, yang pertama di sini adalah ketika kita melihat bayangan dasar kolam. Jadi ketika kita melihat bayangan dasar kolam itu akan terlihat tampak lebih dangkal. Nah, padahal yang sebenarnya itu lebih jauh ya, lebih dalam. Kemudian contoh lain yang tadi ya, ini gelas yang diisi dengan air dan sendok terlihat berbeda. Kita lanjutkan dengan penguraian cahaya. Ananda, cahaya itu bisa terurai dan menghasilkan berbagai macam warna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau biasa kita singkat menjadi Mejiku Hibiniu. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga di halaman 28. Nah, contoh penguraian cahaya bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelangi. Nah, pelangi bisa terjadi karena terdapat penguraian cahaya tadi atau dispersi. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kita lihat, pelangi terjadi karena cahaya matahari itu mengenai titik-titik air yang ada di udara. Coba perhatikan gambarnya juga ya. Jadi ada titik-titik air, kemudian cahayanya mengenai titik-titik itu. Kemudian cahaya tersebut terpantul ya. Kemudian terurai menjadi berbagai macam warna. Sehingga kita bisa melihat, wah, cahayanya banyak. Nah, jadi karena terurai itu. Pelangi itu juga bisa terjadi di dekat air terjun. Jadi cahaya matahari itu mantul ya, mengenai titik-titik air, percikan air terjun, kemudian terjadilah pelangi. Gitu. Jadi pelangi itu terjadi karena bertemunya cahaya matahari dengan percikan-percikan air. Atau juga bisa kita lihat ketika menggunakan kaca prisma, itu juga nanti akan terlihat uraian dari cahaya sehingga menampilkan Mejiku Hibiniu. Jadi sebenarnya cahaya matahari yang biasanya kita lihat itu kan terlihat seperti putih nak ya, seperti putih, padahal cahaya matahari itu terdiri dari 7 warna yang tadi bisa memantul. Nah,
Untuk membuktikan itu, kita bisa dengan cara membuat cakram warna. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana cara membuat cakram warnanya untuk membuktikan bahwa cahaya matahari itu berwarna putih. Di sini Ananda bisa menyiapkan penggaris, 2 kertas HVS, kemudian kardus, pensil, dan alat bantu dalam membuat lingkarannya. Nah, di sini kita buat lingkaran di 2 kertas dan 1 kardus. Bisa menggunakan alat bantu yang berbentuk lingkaran atau Ananda juga bisa menggunakan jangka. Nah, selanjutnya setelah kita membuat lingkarannya, kita gunting lingkaran yang ada di kardusnya. Nah, selanjutnya kita buat pola untuk memberi warna. Nah, Ananda silakan menggunakan busur agar jarak dari setiap warnanya yang berjumlah 7 bisa sama. Setelah itu, waktunya untuk memberi warna di masing-masing bagian yang sudah kita bagi. Ananda bisa pergunakan krayon atau mungkin warna kayu atau warna yang lainnya. Nah, diberi warna yang berjumlah 7, yaitu Meijiko Hibiniu. Nah, Ananda warnai di kedua lingkaran yang dibuat. Nah, setelah jadi di 2 lingkaran yang berwarna, kemudian kita gunting sehingga membentuk lingkaran yang sempurna. Nah, setelah itu kita lakukan penempelan di kardus yang sudah kita buat tadi. Kita tempelkan di kedua bagiannya, di bagian depan dan bagian belakang, menggunakan lem. Nah, kemudian setelah lengket dan rapi, lalu kita tusuk dengan menggunakan jarum untuk memasukkan tali di cakram kita. Lalu jangan lupa ikat. Nah, jadi deh. Cara menggunakannya adalah dengan memutar cakram berulang kali, bisa ke depan atau mungkin ke belakang, kemudian ketika sudah banyak, lalu tarik. Nah, saat kita sudah menariknya, terlihat ya warna putih dari cakram ini. Ini membuktikan bahwa sinar matahari yang kita lihat berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari banyak warna, seperti macam-macam warna yang ada pada cakram ini. Nah, dari sini Ananda sudah memahami ya maksud dan tujuan dari pembuatan cakram yang seperti matahari ini. Sekarang kita masuk dalam materi di subtema kedua di halaman 57, yaitu pemantulan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Jadi sesuai dengan yang kita pelajari saat mengenai benda bening ya. Jadi kalau ada cahaya mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda itu nanti akan masuk ke dalam mata sampai pada akhirnya kita dapat melihat benda tersebut. Macam-macam pemantulan cahaya. Ada 2, yang pertama yaitu pemantulan cahaya teratur. Jadi pemantulan cahaya teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki
permukaan yang rata. Nah, contohnya adalah cermin datar dan permukaan air yang tenang. Jadi, Ananda perhatikan, bentuknya datar ya, bidang pantulnya itu datar, kemudian sinar datang, kemudian sinar pantulnya itu semuanya sesuai. Ya, jadi teratur dia. Jaraknya pun juga sama. Coba Anda perhatikan, ya kan? Jaraknya dia sama. Nah, ini adalah contoh pantulan teratur. Jadi ada permukaan air yang tenang. Di situ terdapat pantulan ya, di airnya itu ada pantulannya. Nah, kalau airnya tenang, pantulannya itu juga sesuai dengan gambarnya atau sesuai dengan yang dipantulkan. Di situ terdapat pohon. Nah, pantulannya juga ukuran juga sama, kemudian bentuknya juga sama ya. Itulah yang dimaksudkan dengan pantulan teratur. Kemudian pantulan teratur lagi ada pada cermin. Ketika kita bercermin, kita menghadap ke cermin, bentuk ukuran kita kan sama ya, teratur. Enggak lebih kecil ataupun lebih besar. Contoh yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, pemantulan cahaya tidak teratur ini terjadi ketika cahaya itu mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Misalnya permukaan yang berbatu. Nah, coba Anda perhatikan. Jadi di sini bidang pantulnya tidak rata ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, kemudian ketika ada sinar datang, kemudian mengenai bidang pantul yang tidak datar itu, akhirnya sinar pantulnya, memantulnya itu bermacam-macam. Arahnya ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang menyerong, ada yang kemana-mana. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemantulan cahaya tidak teratur. Ini adalah contoh pantulan tidak teratur. Ada pemantulan tidak teratur yang terjadi pada permukaan permukaan air yang bergelombang. Nah, Anda perhatikan. Jadi beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu sesuai. Nah, kalau permukaannya itu tidak teratur, jelas pantulannya ya di bawahnya. Coba Anda perhatikan, dia juga berbelok-belok, tidak lurus ya, dengan contoh yang di awal tadi. Kemudian sama juga contoh pada permukaan air yang bergelombang di bagian yang satunya. Nah, di situ hanya terlihat seperti lampu-lampu saja atau cahaya-cahaya saja ya, tapi tidak terbentuk bendanya seperti apa, bangunan seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pantulan cahaya tidak teratur. Jadi tidak rapi seperti yang di awal tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat optik. Ananda bisa perhatikan dalam pembelajaran ketiga di halaman 72. Apa sih alat optik itu? Alat optik merupakan alat-alat yang dimanfaatkan sifat cahaya. Nah, jadi ada banyak sekali berbagai macam alat-alat optik yang biasanya digunakan ya, atau yang berkaitan dengan sifat dari cahaya. Alat optik yang pertama adalah lup. Nah, Ananda mungkin tidak asing ya dengan lup ini. Biasanya mungkin Ananda menyebutnya sebagai kaca pembesar. Siapa yang sering bermain dengan kaca pembesar? Ya, lup ini atau kaca pembesar ini terbuat dari sebuah lensa cembung. Ini dapat membantu kita untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya tulisan di buku. Tetapi perbesaran yang dilakukan pun terbatas ya. Jadi nggak bisa besar banget ya, tapi terbatas. Tapi setidaknya lup ini bisa membantu kita. Nah, dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, itu dibiaskan. Nah, masih ingat ya Nanda terkait pembiasan cahaya. Nah, dalam lup atau kaca pembesar itu terdapat lensa cembung ya, di bagian tengah itu ada lensa cembungnya. Kemudian di sekeliling lensa cembung itu terdapat kepala atau bingkai. Kemudian ada skrup pengendali di bawahnya sebagai pengatur ya, sebagai pengatur dari
kaca pembesar itu. Kemudian yang terakhir adalah tangkai lup sebagai pegangan untuk kita. Alat optik yang selanjutnya adalah kacamata. Nah, kacamata ini berbagai macam ya, baik model maupun bentuknya. Lensanya pun terbuat bisa dari cekung atau mungkin dari lensa cembung juga bisa, tergantung dari kebutuhan. Nah, salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening ya yang terdapat pada kaca, kemudian dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda itu lebih jelas. Nah, dalam kacamata terdapat lensa di bagian tengahnya, kemudian rim ya di bagian luarnya, kemudian ada gagang dan nosepadnya ya untuk menjadi penahan di hidung kita. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata. Nah, apa itu benda tidak kasat mata? Jadi maksudnya itu seperti bakteri atau mungkin jamur-jamur yang sangat kecil sekali, yang susah untuk dilihat dengan mata. Kemudian cara kerja dari mikroskop ini adalah dengan memperbesar bayangan sampai 100 kali ya, luar biasa ya. Sehingga kita dapat melihat benda yang kecil sekali dengan jelas dengan menggunakan mikroskop ini. Bahkan kita bisa memotong-motong misalnya sebuah isi dari bagian dari bunga misalnya. Kemudian kita potong-potong kecil sekali sampai kecil sekali. Kemudian kita lihat apa saja sih bagian-bagian yang terdapat di dalam bunga itu gitu. Itu bisa ya dengan menggunakan mikroskop ini. Tapi mikroskop ini memang tidak bisa ditemukan di banyak tempat, hanya tempat-tempat tertentu saja atau yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, biasanya terdapat mikroskop. Selanjutnya kita pelajari cermin. Anda bisa lihat dalam sub tema 3 di pembelajaran ke-1 halaman 99. Cermin pasti tidak asing ya di keseharian Anda semua, karena cermin ini ya kebutuhan dalam kehidupan kita. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu merupakan salah satu contoh pemantulan teratur ya. Tadi sudah kita pelajari juga. Jadi ada 3 macam bentuk cermin berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah cermin datar, kemudian cermin cekung, lalu yang ketiga adalah cermin cembung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cermin datar. Nah, sifat dari cermin datar ini yang pertama, ukurannya, besar dan tingginya, bayangan itu sama dengan ukuran benda. Nah, kan? Jadi kalau kita di depan cermin itu, kita dengan bayangan kita di cermin itu ukurannya sama, anak. Ya, nggak lebih kecil ataupun lebih besar. Kemudian yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Jadi misalnya kalau tangan kanan kita di cermin itu akan berubah jadi tangan kiri. Karena bayangannya menghadap ke kita sendiri. Kemudian yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Nah, maksudnya itu adalah bayangannya itu hanya bisa dilihat dari dalam cermin, di dalam cermin saja, tapi nggak bisa ditangkap, ya, nggak bisa ditangkap oleh layar kita. Kemudian contohnya adalah cermin rias ya, ini yang biasa kita pakai di keseharian kita. Selanjutnya cermin cekung. Nah, cermin cekung sifatnya jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu. Nggak bisa dipegang juga tadi. Kemudian yang kedua, jika bendanya itu jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, kemudian terbalik dan diperkecil. Nah, seperti itu ya. Lalu contohnya apa? Contohnya misalnya sendok bagian dalam. Jadi sendok itu dibuka. Kemudian lampu senter, lampu mobil. Nah, jadi dia tuh cekung seperti mangkok gitu ya. Dia cekung.
Lalu selanjutnya cermin cembung. Sifatnya, kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Nah, ini biasanya kita perhatikan di sendok bagian luar ya. Jadi kalau tadi dibuka, nah kalau cermin cembung itu di bagian luarnya dibalikan, sendoknya dibalikan. Kemudian kaca spion yang biasa dipakai di mobil, di motor ya, supaya kita bisa melihat orang-orang yang ada di belakang kita. Selanjutnya, sifat cahaya pada periskop. Anda tahu periskop? Nah, coba perhatikan gambarnya anak ya. Nah, periskop ini biasanya digunakan pada kapal selam oleh awak kapal untuk melihat kondisi di permukaan laut tanpa harus naik ke atas. Jadi, kalau dalam kapal selam itu kan menyelam di air. Nah, terendam oleh air, orangnya di dalam. Nah, supaya dia itu bisa melihat di atas permukaan airnya, kondisi di luar, maka dia menggunakan periskop. Jadi periskop itu di dalam, tapi dia bisa melihat ke atas. Nah, coba perhatikan ya kan, kapalnya di dalam. Gimana caranya kok bisa seperti itu? Nah, sekarang coba kita lihat cara kerja periskopnya seperti apa. Cara kerja periskop. Jadi di sini Ustazah tampilkan gambar contoh periskop sederhana ya di halaman 114. Nah, ini periskop sederhana dari kardus. Tapi kurang lebih ini sebagai bayangan kepada Ananda gimana sih periskop sebenarnya itu. Jadi di sini kan ada pengamat, kemudian cermin datar di bawah, cermin datar di atas ya, ditempelin sama kardusnya, terus objeknya jauh. Nah, jadi yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung pada periskop akan dipantulkan oleh cermin. Jadi ada objek nih dari jauh ya kan, objek jauh, kemudian dipantulin sama cermin di atas, kemudian dipantulin ke bawah. Nah, dari pantulan ke bawah itu nanti akan terlihat oleh pengamatnya. Ya kan, yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua, ya kan? Dia merambat ke bawah. Kemudian yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulin lagi. Nah, dipantulin lagi ke yang keempat, yaitu pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Jadi kurang lebih periskop yang di kapal selam itu seperti ini. Jadi bisa melihat meski orang yang di bawah, tapi dia bisa melihat objek yang jauh di atas. Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai di tema 5. Ananda silakan nanti diulang-ulang agar bisa lebih paham ya, karena materinya cukup banyak. Nah, latihan hari ini adalah ada 2, yaitu kita melakukan praktek. Yang pertama, laksanakan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya di halaman 8. Kemudian tulis hasilnya pada laporan kegiatan dan dokumentasikan prosesnya berupa foto nak ya. Kemudian kedua, buatlah percobaan cakram seperti pada halaman 26. Lalu dokumentasikan hasilnya saat memutar cakram berupa video. Jadi kalau udah jadi, di videoin. Nah, gimana hari ini? Cukup luar biasa ya materi muatan IPA yang cukup banyak. Insya Allah Ananda bisa memahami dengan baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.